Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana bi ahsani taqwim tsumma radadana wa asfala safilin illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana yaumal qiyamah Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah subuh yang saya muliakan, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada subuh hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan untuk hadir di tempat ini, tentu dalam rangka mengikuti pengajian rutin kita insyaallah setiap Jumat subuh. Salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, insyaallah tema kita pada subuh hari ini tentang masalah khalaqa Hawa alaihi salam, tentang penciptaan Hawa, istri Nabi Adam alaihissalam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada tema pembahasan yang kita telah lalu menyangkut mengenai masalah Nabiullah Adam alaihissalam. Pada tema ini yang kedua adalah tentang penciptaan Hawa. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 1 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Bapak Ibu yang saya muliakan, ayat ini dimulai dengan memanggil seluruh umat manusia. Ya ayyuhan nas. Kemudian yang kedua, manusia dianjurkan agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Allazi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Bapak Ibu yang saya muliakan, Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa wa khalaqa minha zawjaha wa khalaqakum min nafsin wahidah, dia menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu diciptakannya Hawa dari diri Nabiullah Adam alaihissalam. Atau lebih dipertegas lagi, wahya Hawa alaihassalam khalaqat min dal'ihil aisar. Kata Ibnu Katsir bahwa Hawa itu tercipta dari tulang rusuk sebelah kiri Nabiullah Adam alaihissalam. Saya kira ini sangat masyhur di kalangan kita, bahwa Hawa itu tercipta wa huwa na'imun, ketika Nabiullah Adam alaihissalam tertidur. Jadi ketika Nabiullah Adam alaihissalam tertidur di surga, Allah menciptakan Hawa.
fastaiqaza fara'aha fa'ajjabathu. Jadi begitu Nabiullah Adam bangun, kata dalam tafsir Ibnu Katsir, fara'aha fa'ajjabatha, dia melihat seorang perempuan yang sangat mengagungkan, yang sangat menakjubkan. Bapak Ibu yang saya muliakan, fa'anasa ilaiha wa anasat ilaihi. Jadi mereka saling saling tunduk antara satu dengan yang lain, saling akur antara satu dengan yang lain, atau saling akrab antara satu dengan yang lain. Jadi begitu Nabi Adam melihat Hawa, dia lebih dekat, merasa dekat kepada Hawa, dan Hawa pun juga merasa dekat kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian dalam tafsir Imam Alusi, dia mengatakan bahwa qad khalaq min dal'i Adam alaihissalam al-aisar. Saya juga mendukung pendapat ini bahwa Nabi Adam, Hawa itu tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri, dengan dasarnya dari hadis Ibnu Umar yang riwayatnya Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, istausu bin nisa'i khaira, berikanlah nasihat kepada perempuan yang baik-baik. Fa innahunna khalaqna min dal'i, karena sesungguhnya perempuan itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Wa inna awajasum fi dal'il a'la, jadi Hawa itu tercipta dari tulang rusuknya Adam yang sebelah kiri yang berada di atas. Maka Nabi mengatakan, fa in zahabat tuqimuhu kasartuhu. Karena Nabi mengatakan hati-hati, karena ketika kamu ingin meluruskan seorang perempuan yang dasarnya dari tulang rusuk yang bengkok, kasartuhu, jangan sampai dia patah. Bapak Ibu yang saya muliakan, Rasulullah memberikan nasihat bahwa ternyata memang perempuan dia memiliki suatu potensi awat, bengkok, tapi kalau dikerasi, kasartu, kata Rasulullah, bisa saja itu patah. Wa in taraktuhu lam yazil awat, kalau kita biarkan, kata Rasulullah, bisa saja dia bengkok terus. Bapak Ibu yang saya muliakan, Nasiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi ini pendapat pertama mengatakan Hawa itu tercipta dari tulang rusuk sebelah kiri atas Nabiullah Adam alaihissalam. Yang kedua, Abu Muslim mengatakan khalaqaha wa ankara Abu Muslim khalaqaha min dal'i. Ada ulama yang namanya Abu Muslim tidak mau mengakui kalau Hawa itu tercipta dari tulang rusuk sebelah kanan Nabi Adam, dengan berdasar kepada li'annahu subhanahu qadirun ala khalqaha min turab, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa saja dia menciptakan dari tanah, karena Allah mampu menciptakan manusia dari tanah. Tapi ini hanya berdasar logika, tapi dia tidak punya dasar dari hadis Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian pendapat yang ketiga, wa za'imal bat anna Hawa kanat min hauriyah, bahwa Hawa itu berasal dari bidadari surga yang didatangkan Allah ketika
Nabiullah Adam tertidur. Ini pendapat ketiga Bapak Ibu yang saya muliakan. Dengan dasarnya, innal haura khalaqanna min za'farannal jannah. Jadi ternyata itu bidadari surga Bapak Ibu yang saya muliakan, tercipta dari za'faran jannah, minyak kasturi surga. Jadi bidadari itu diciptakan oleh Allah dari bidadari surga. Makanya pendapat ketiga ini mengatakan, karena Nabi Adam tidak melihat bagaimana diciptakan Hawa, langsung ada di sampingnya ketika bangun, dia mengatakan Hawa itu adalah salah satu bidadari yang diciptakan oleh Allah dari minyak kasturi surga. Tapi ini pun juga tidak punya dasar dari hadis Rasulullah SAW, hanya berlogika. Makanya sepakat ulama bahwa mayoritas ulama bahwa perempuan itu tercipta min dal'il aisar, dari tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kanan atas Bapak Ibu yang sebelah kanan. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apa hikmah Allah menciptakan Hawa itu dari tulang rusuk Adam? Dalam kitab ini dikatakan bahwa salah satu hikmah diciptakannya Hawa dari tulang rusuk Adam, izharun annahu subhanahu qadirun ala an yakhluqa hayyan min hayy la ala sabilit taulid. Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa sesungguhnya Allah mampu menciptakan sesuatu dari hidup bukan dengan jalan dilahirkan. Maka sesungguhnya sempurnalah kejadian manusia Bapak Ibu yang saya muliakan. Ada orang diciptakan tanpa bapak dengan ibu. Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan minat turab. Yang kedua, ada orang diciptakan tanpa ibu, yaitu Bunda Hawa alaihassalam. Dan yang ketiga, ada orang yang diciptakan tanpa bapak, yaitu Nabiullah Isa alaihissalam, yang ketika Allah meniupkan Ruh Kudus ke dalam rahim Hawa, dalam rahim Maryam, maka terciptalah Nabiullah Adam dengan kun fayakun. Dia lahir tanpa bapak Ibu yang saya muliakan. Yang mayoritas manusia adalah dilahirkan dalam keadaan ada bapak, ada ibu. Maka sempurnalah penciptaan manusia. Maka kalau sekarang ada yang mengatakan ada orang tercipta tidak ada bapaknya, itu sudah menjadi pertanyaan Bapak Ibu yang sebelah kan. Karena ini manusia sudah sempurna kejadiannya. Tidak ada bapak, tidak ada ibu, kemudian ada bapak, tidak ada ibu, kemudian ada ibu, tidak ada bapak. Yang mayoritas ada bapak, ada ibu. Yang sekarang kalau ada yang mengklaim bahwa ada orang lahir tanpa bapak, itu sudah menjadi pertanyaan besar Bapak Ibu yang saya muliakan. Ataukah dia mengatakan ada orang lahir tanpa ibu? Itu juga sudah menjadi pertanyaan besar, bahwa sesungguhnya manusia sudah diciptakan dalam keadaan sempurna. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, duhulu Adam wa Hawal jannah wa khurujahuma minha. Jadi ketika iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, saya kira pelajarannya lalu iblis tidak mau sujud, otomatis iblis diusir dari surga. Setelah itu diciptakan Hawa bersama dengan Adam memasuki surga Bapak Ibu yang saya muliakan.
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Allah berfirman, wahai Adam, uskun, ini sudah perintah, tinggallah kamu anta wa zawjuka dan istrimu Hawa al-jannah dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, makanlah yang ada di dalam surga makanan yang banyak lagi halal. Apa yang kamu kehendaki? Satu saja permintaan Allah, wala taqraba hadhihi syajara fatakuna minaz zalimin. Jangan kamu dekati pohon itu, ya ketika kamu dekati maka kamu akan menzalimi dirimu sendiri. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa yang dilakukan oleh Nabiullah Adam dengan Hawa di surga ini sebelum turun ke bumi, ini adalah gambaran di bumi nanti ketika dia turun ke bumi, bahwa di dunia ini Pak Bu, begitu banyak hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit yang diharamkan, tetapi ternyata manusia lebih memilih yang haram daripada yang halal. Inilah gambaran yang dilakukan oleh Nabiullah Adam. Maka dikatakan wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, makanlah kamu keduanya Hawa dengan Adam makanan yang ada di surga yang begitu banyak. Satu saja permintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu Hawa dengan Adam jangan dekati pohon ini fatakuna minaz zalimin. Ada yang mengatakan pohon khuldi, Bapak Ibu yang semuliakan, sebenarnya yang mengatakan pohon khuldi itu adalah godaan iblis kepada Adam dan Hawa, bukan penamaan sesungguhnya. Pohon khuldi itu artinya, Adam, kalau kau makan buah ini kamu akan khuld, kekal di surga. Dalam interpretasi ulama ada beberapa pemahaman atau nama pohon ini, tetapi tidak ada dalil yang jelas menunjukkan bahwa ini namanya pohon ini. Yang pertama ada mengatakan al-hintatu, pohon gandum. Ada yang mengatakan az-zaitun, pohon zaitun. Ada yang mengatakan an-nakhla, pohon kurma. Tapi tidak ada dalil yang mendasar, Bapak Ibu yang saya muliakan. Makanya ulama mengatakan tidak perlu kita mengetahui nama pohonnya. Yang jelas Allah melarang Nabiullah Adam dengan Hawa untuk mendekati pohon ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ta'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Ta'azallahuma syaitan. Lalu syaitan menggelincirkan atau menggoda Hawa dengan Adam. Bapak Ibu yang saya muliakan, ikhtalafa fil kaifiyati allati agwa biha iblis al-la'in Adam wa Hawa alaihi wassalam. Ini ada perbedaan interpretasi ulama, bagaimana bisa iblis menggoda Nabi Adam dengan Hawa dalam surga, sementara iblis sudah diusir dari surga, dikeluarkan dari surga ketika dia tidak mau sujud kepada Adam. Kenapa dia bisa menggoda Adam dengan Hawa sementara dia di luar? Makanya ada empat interpretasi ulama. Yang pertama, walam yamni min duhulil wisawasata ibtila. Interpretasi yang pertama mengatakan, ini kata Al-Barusawi, salah seorang ulama, bahwa iblis itu tidak dilarang masuk surga untuk menggoda, menguji Nabi Adam dengan Hawa. Memang dia diizinkan. Ini pendapat pertama, Bapak Ibu yang saya muliakan.
Pendapat yang kedua mengatakan, Imam Asy-Syaukani menjelaskan dalam riwayatnya Ibnu Jurair dari Ibnu Mas'ud mengatakan, arada iblis an yadkhula alaihim al-jannah famana'athu al-khazanah. Jadi ketika iblis mau masuk menggoda Adam dengan Hawa di surga, itu dilarang oleh penjaga surga. Dilarang oleh penjaga surga. Kemudian fakalamuha, kemudian fa'atal hayyata wa hiya dabbatun lahu ma'arba wa qawaim ka'anna al-ba'ir. Kemudian iblis ini mendatangi seekor ular yang besar yang memiliki 4 kaki. Makanya saya kira biasa ada poster-poster dulu seperti itu Pak Bu. Ada gambarannya Adam dengan Hawa, lalu ada ular di belakangnya. Tapi ini dijelaskan oleh ulama, ini adalah kisah Israiliyat. Artinya kisah Israiliyat, kisahnya orang-orang Yahudi yang masuk Islam yang pernah didapati dalam kitabnya. Hal seperti ini kata Rasulullah, tidak boleh kita percaya dan tidak boleh kita dustakan. Biarkan kisah itu seperti biasa. Jadi tidak boleh kita percaya, tidak boleh kita dustakan. Dia mengatakan bahwa dia mendatangi ular itu ke ahsanid dawab, seindah-indah atau sebagus-bagus binatang. Fakalamu antadahulu fi famiha. Jadi ucapannya itu iblis, dia masukkan ke dalam mulutnya itu ular tadi. Hatta tadahulu bihi ila Adam fa'adahul fi famiha. Ular ini masuk ke surga tanpa dihalangi oleh penjaga surga tadi ini, karena dia mengira ini bukan iblis. Padahal di dalam mulutnya itu sudah ada ucapannya iblis. Nah, inilah ular yang menyampaikan melalui dengan apa yang diucapkan iblis di mulutnya. Falam yubali bikalamihi. Adam tidak menghiraukan ucapannya ular ini tadi. Maka dia katakan, ya Adam, hal adulluka ala syajaratil huldi. Ini yang saya tadi masuk. Ular ini mengatakan lewat lisannya yang sudah dimasukkan oleh iblis, ya Adam, hal adulluka ala syajaratil huldi. Maukah aku tunjukkan sebuah pohon yang kekal, ketika kamu makan, kamu kekal di surga. Nah, inilah godaan syaitan Pak Bu. Kebalikannya. Jadi syaitan itu menggoda kita, menampakkan yang baik tapi sesungguhnya tidak baik. Ini godaannya. Wa mulku la yubla, dan kamu tidak akan binasa dalam surga. Fa'aba Adam an yakula minha. Adam tidak mau makan buah pohon itu. Fataqaddamat Hawa fa'akalat. Lalu dia goda Hawa, lalu Hawa makan. Summa qalat, kemudian Hawa mengatakan, ya Adam kul. Nah, ini bahayanya godaan perempuan Bapak Ibu yang saya muliakan. Tapi tidak semua perempuan yang begitu. Ya, maksudnya di sini perempuan yang tidak beriman. Tapi kita harus selalu juga mengantisipasi perempuan atau istri-istri kita, godaan-godaannya. Makanya laki-laki diberikan akal oleh Allah, jangan memakai perasaan seperti perempuan. Bapak Ibu yang saya muliakan. Ya Adam kul, kata Hawa, Adam ya makan. Nah, kemudian fa inni qad akaltu falam yadurruni. Kata Hawa, ini saya sudah makan, ini tidak ada apa-apa, tidak ada masalah, tidak merusak fisik saya. Falamma qala, setelah keduanya sudah makan, Hawa sudah makan, kemudian Adam sudah makan dengan godaannya Hawa, badat lahuma su'atuhuma wa tafika yakhsifani alaihima min warakil jannah.
Begitu Adam memakan buah ini, dalam godaannya tadi ular yang besar ini, langsung badat lahuma sawatuhuma, keduanya terbuka auratnya. Terbuka auratnya, Hawa terbuka auratnya, Adam terbuka auratnya. Wa tafika yakhsifani alaihima min warakil jannah. Untung masih ada daun-daun pohon, Bapak Ibu yang saya muliakan, yang diambil untuk dipakai. Makanya ada pakar ilmu pengetahuan memberikan interpretasi ini, wa tafika yakhsifani alaihima min warakil jannah. Apa hikmah Nabi Adam mengambil daun-daun pohon itu, diambil untuk menutupi auratnya? Ternyata Bapak Ibu yang saya muliakan, hampir seluruh penyakit yang ada pada manusia ada pada pepohonan. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu contoh misalnya, kalau tekanan darah kita tinggi, makan buah ceneneng. Nah, makanya hampir obat-obat yang ada pada manusia itu diambil dari tumbuh-tumbuhan. Itulah salah satu hikmah ketika Nabi Adam terbuka auratnya, lalu dia mengambil buah pepohonan. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang memberikan penafsiran bahwa seluruh obat penyakit yang ada pada manusia Allah simpan pada pepohonan. Bapak Ibu yang saya muliakan, Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang ketiga, bahwa anna Adam wa Hawa la'alla kana yakhrujan ila babil jannah. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa Adam dengan Hawa itu dia berjalan keluar ke pintu surga. Maka iblis kana yuqarribul bab, lalu ketika melihat Hawa dengan Adam di pintu surga, iblis dengan cepat membisikkan di pintu surga. Itu pendapat ketiga. Pendapat yang keempat mengatakan anna iblis wasawwasa lahuma wa huma kharijal jannah. Jadi ada satu ketika Adam dengan Hawa keluar dari surga, lalu disitulah iblis memberikan kesempatan untuk membisikkan Hawa tentang untuk mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya kira inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan insyaallah bahwa yang pertama, manusia itu sudah sempurna penciptaannya. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada yang diciptakan tanpa bapak ibu, ada yang diciptakan tanpa ibu, dan ada yang diciptakan tanpa bapak, dan ada yang diciptakan dengan bapak dan ibu. Yang kedua, bahwa manusia itu selalu diintai oleh iblis. Semenjak dia dilaknat oleh Allah, dikeluarkan dari surga, dia memang minta dispensasi, ya Rab, berikan saya tenggang waktu, umur yang panjang untuk senantiasa menggoda anak cucu Adam. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang saya muliakan, kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terpelihara dari godaan syaitan dan iblis. Saya kira Bapak Ibu yang saya muliakan, demikian pelajaran kita pada subuh hari ini. Sebelum kita tutup dengan doa, kemungkinan ada yang ingin bertanya atau memperdalam pembahasan kita pada subuh hari ini. Untuk itu kami beri kesempatan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di luar tema, Kiai, mengenai sholat musafir. Biasa saya dapat itu tetangga atau sahabat saya tanyakan, kalau dia dari Jawa, kadang bermalam 3 hari di rumah, tetapi dia masih tetap melakukan sholat musafirnya, zuhur ke asar, maghrib ke isya. Tapi bagaimana hukumnya itu? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dia jama zuhur dengan asar, sedangkan dia sudah bermalam 3 hari di rumah. Oh, betul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memang terkait masalah waktu
pelaksanaan jamaah kasar ketika kita musafir, Bapak Ibu yang saya muliakan. Memang ada dua interpretasi ulama. Yang pertama, bahwa ketika seseorang musafir, ya musafirnya itu tidak terlalu jauh, hanya seperti Makassar, hanya 3 hari 3 malam. Tetapi ketika musafirnya itu agak jauh, itu ada toleransi di kalangan ulama bisa sampai 1 minggu. Memang betul, memang bisa sampai 1 minggu. Ada dua interpretasi ulama. Jadi memang dibolehkan seperti itu. Bahkan juga ada musafir-musafir yang tidak terlalu jauh, tetapi dibolehkan kita menjamak kasar. Contohnya Mekah dengan Arafah itu dekat, hanya berapa kilo. Ini artinya dispensasi ketika orang haji. Mekah dengan Arafah itu hanya berapa kilo, tapi dianjurkan kita jamak kasar. Kenapa? Karena Nabi melakukan seperti itu. Arafah dengan Mina juga dekat, masih kita melakukan jamak kasar sampai kita dalam perjalanan kembali ke Mekah. Ya, memang ada dua, kalau berbicara interval waktu ada dua, sekurang-kurangnya 3 hari dan sebanyak-banyaknya 7 hari. Lalu menjadi pertanyaan, kenapa kita ketika musafir ke Madinah tidak di jamak kasar di Madinah? Sementara kan umrah itu kan musafir. Ulama mengatakan mempergunakan waktu di Madinah untuk meraih ibadah, tidak perlu di jamak kasar. Saya kira seperti itu karena mengikut kepada baginda Rasulullah SAW. Ada pernah bertanyakan itu, kenapa kita tidak jamak kasar di Madinah ketika sampai di Madinah? Nah, ini kita musafir, mempergunakan waktu di Madinah untuk memperbanyak ibadah. Saya kira seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih. Saya ada, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih atas kesempatan ini. Mungkin juga sedikit keluar dari tema. Di dalam rukun iman ada dikatakan percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Kalau saya bisa konotasikan, orang yang mendapat takdir baik itu adalah orang-orang yang mempunyai kehidupan yang layak, mempunyai kehidupan yang baik-baik di dunia ini, berkecukupan, atau katakanlah orang-orang beruntung. Dan orang-orang yang diberikan takdir buruk itu saya bisa konotasikan bahwa dia orang-orang yang kurang beruntung hidup dunia ini. Pertanyaannya, kenapa Allah memberikan takdir baik? Ada takdir baik, ada juga takdir buruk. Sedangkan orang yang mempunyai takdir baik itu adalah orang-orang yang, kalau kita bisa pikirkan bahwa orang-orang yang mempunyai potensi yang lebih besar masuk surga dibanding dengan orang-orang yang kurang beruntung hidupnya. Contohnya saja Pak, di dalam masalah ibadah, orang-orang yang hidupnya beruntung mempunyai peluang beribadah lebih lengkap. Mereka bisa naik haji, mereka bisa berulang-ulang berumrah, mereka bisa bersedekah, bisa memberi makan, mengeluarkan zakat, memberi sedekah. Sedangkan orang-orang yang kurang beruntung tidak bisa melaksanakan hal ini. Oleh karena itu, saya bisa mengatakan bahwa orang-orang yang diberikan takdir baik itu adalah orang-orang yang peluangnya masuk surga lebih besar daripada orang-orang yang kurang beruntung. Malah di dalam salah satu hadis saya pernah baca bahwa orang-orang fakir itu mendekati kadal pakru kafiran. Iya. Kadal pakru kufran. Kadal pakru kufran. Pertanyaan saya Pak, di mana ya? Di mana kira-kira keadilan Tuhan di sini? Ya.
Sekalipun saya tidak menyaksikan, saya tidak meragukan bahwa Tuhan itu maha adil. Tapi di mana keadilan Tuhan di sini? Karena ya orang-orang yang lebih beruntung itu lebih besar peluangnya masuk surga. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi inti pertanyaan ini, apa hikmah Allah menjadikan manusia dengan takdir baik dan takdir buruk? Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa salah satu hikmah Allah mentakdirkan manusia baik dengan buruk, Dia menyuruh untuk berusaha. Makanya kita itu dibekali dengan akal. Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah merahasiakan takdirnya, maka kita tidak boleh pasrah dengan takdir. Kita harus berusaha. Disinilah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika Allah mempersenjatai kita semua akal, lalu kita berusaha dengan baik, lalu Allah berikan takdir baik bagi kita. Taruhlah misalnya seperti tadi diberikan rezeki, berulang-ulang pergi umrah, dia bersedekah dan lain-lain sebagainya, berimpak. Itu untung kalau dia pergunakan bagus takdir baiknya kepada jalan yang baik. Makanya dia harus, ketika mendapatkan takdir yang baik, manusia dianjurkan untuk bersyukur, tidak boleh sombong. Sebaliknya, Allah juga mentakdirkan hambanya, dia sudah berusaha dengan memberi akal, berusaha dengan sekuat tenaga, tapi kehidupannya seperti itu. Maka Allah memberikan penilaian dengan kesabarannya, penilaian syukur dengan sabar, sama Pak Bu. Jangan kira orang-orang yang diberikan takdir baik dengan mensyukuri dia sudah Allah, dalam arti Allah tidak adil dengan yang tidak diberi takdir yang bagus. Maka ketika yang tidak diberi dengan takdir yang baik, maka dia bersabar, maka kedudukannya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah mempersenjatai kita akal untuk mencari rezeki. Makanya seorang hamba tidak boleh putus asa. Makanya salah satu hikmah itu, la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah putus asa. Maka tu nuri adali ku kapang ya aja namun rumawana, maka masih sabawa maka tu tutuku ia tu nama lampi umur, ia tu nama cilaka. Tidak boleh begitu Pak Bu. Pada ia tu nama lampi umur, ia tu nama cilaka. Ya, tidak boleh begitu. Itu artinya seperti itu tadi, ada penilaian, tidak ada keadilan Tuhan. Di mana keadilan Tuhan, keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika mempertemukan seorang yang mendapatkan takdir yang baik dengan mensyukuri. Kalau ada orang yang bisa saja ada orang mendapatkan takdir yang baik tapi dia tidak mensyukuri, ya, diberikan rezeki yang banyak tetapi dia tidak mensyukuri, dia poya-poya rezekinya, dia pergunakan rezekinya dengan jalan yang tidak benar. Ini juga potensi jatuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya antara takdir yang baik dengan takdir yang buruk tidak ada bedanya Pak Bu. Ketemu ketika dia syukur dan ketika dia sabar, mendapat keridhaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ lebih keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena manusia di dunia ini memang hanya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang saya muliakan, karena siang telah datang, mari kita menutup pengajian kita dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma allimna bima anfa'na wa anfa'na bima allimna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina kama rabbawna shighara birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu Suratul Al-Ladzim. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.